Haleluya. Salam jumpa sahabat gembala. Kembali dalam serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku, kami menjumpai sahabat gembala untuk melanjutkan pembelajaran Alkitab. Dan tema kita masih seputar tentang peta zaman. Sebelum kita memulai, kita akan awali di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, bahkan ketika kami rindu kembali belajar tentang kebenaran-Mu. Saat ini kami memohon Engkau bekerja dalam hidup kami, memberikan kami hati yang rindu dan haus akan kebenaran-Mu, sehingga dengan semangat kami kembali belajar untuk memahami tentang karya-Mu, tentang anugerah-Mu, dan tentang urapan-Mu yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami, umat-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Mari bekerjalah ya Tuhan, sehingga melalui pendalaman Alkitab saat ini, kembali kami boleh mengerti kehendak Tuhan, mengerti firman-Mu, dan mengerti apa yang Engkau inginkan kami kerjakan sebagai umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memulai pendalaman Alkitab saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat gembala, kembali kita berjumpa melanjutkan pembelajaran Alkitab kita tentang peta zaman. Dan saat ini masuk episode yang kedua dengan tema masihkah relevan peta zaman Alkitab. Dan tentu ini menjadi pertanyaan yang ingin kita jawab, tetapi kita akan melihat beberapa episode selanjutnya sampai kemudian kita akan menjawab pertanyaan ini. Dan episode kali ini kita akan melihat tema tentang perjalanan memaknai kehidupan dalam upaya mencari formasi rohani yang ideal dari Adam sampai Nuh melalui hubungan dengan Pencipta. Tentunya tema kali ini akan menyoroti tentang kehidupan tokoh Alkitab dari Adam sampai Nuh. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini mengkisahkan tentang sejarah kehidupan manusia dengan kisah-kisah bagaimana mereka menjalin hubungan dan juga membangun hubungan dengan Sang Pencipta sebagai upaya dalam perjalanan hidup mereka memaknai kehidupan. Dan tentunya melalui kisah Adam sampai Nuh ini, kita akan melihat gambaran bagaimana manusia mencari Pencipta, lalu membangun spiritual mereka menuju formasi rohani yang ideal. Bersama kami, saya Pendeta Agustini dan juga Pagem, Pendeta Haniel van de Klok, kita akan membahas tokoh Alkitab dari Adam sampai kepada Nuh. Harapan kami, sahabat gembala, terbangun pengetahuannya secara alkitabiah, khusus di dalam peta zaman. Dan kita akan spesifik melihat di hari yang pertama dari tokoh Adam sampai kepada Nuh. Karena slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Saatnya kita berpetualang menjelajahi Alkitab. Pak Gem, tentu tema kali ini lebih spesifik ya, karena kita akan melihat tokoh-tokoh di hari yang pertama. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ciri khas GPDI adalah satu hari sama seperti 1000 tahun gitu ya. Mudah-mudahan sahabat gembala tidak melupakan itu, karena kita akan masuk dalam periodisasi waktu untuk hari pertama itu sama seperti 1000 tahun. Dan tentunya ini dari tokoh Adam sampai kepada Nuh. Bagaimana menurut Pak Gem? Ya, jangan dilupa bahwa istilah satu hari sama seperti 1000 tahun itu adalah penskalaan, supaya kita sebut pada episode yang lalu. Dan penskalaan ini sebenarnya sudut pandangnya itu adalah Allah sendiri. Ya, manusia itu kan hanya menjalani babak-babak dari
kehidupannya, bahkan juga kehidupan para keturunannya, ya. Ya. Sampai pada periode tertentu yang ketika sudah dijalani per 1000 tahun, maka itu kemudian dipetakan tersendiri, gitulah ya. Jadi sebenarnya satu hari sama seperti 1000 tahun itu ya di sana pemaknaannya, ya. Jadi itu jangan dilupa. Tidak harus kemudian dicari ada penggenapan profetik di sana atau apokaliptik di sana, tidak juga. Karena memang peta zaman ini khususnya untuk periode-periode yang paling awal di dalam Alkitab memang hanya mengurutkan saja dan kemudian membagi babak-babak dari peristiwa-peristiwa penting gitu ya, yang dalam orientasi pembelajaran kita, pembabakan atau peristiwa-peristiwa penting yang kemudian dibagi-bagi, dipetakan itu, dibuat babak-babaknya itu berhubungan dengan perkembangan iman. Mengapa perlu perkembangan iman itu diteropong? Ya karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dalam upaya untuk membawa kembali manusia pada kondisi yang semula itulah, maka Allah bekerja sesuai dengan cepat lambatnya perkembangan manusia. Nah, gampangnya saya bilang begitu, ya, cepat lambatnya perkembangan manusia yang ternyata memakan waktu sangat panjang, gitu, di dalam kehidupan manusia itu sendiri, bahkan mencakup perkembangan peradaban dari keturunan-keturunannya. Jadi ternyata tidak secepat yang kita duga, begitulah kira-kira. Karena dengan makan waktu yang rentang panjang, begitu ya? Ya, jadi pada akhirnya ketika kita telusuri di dalam Alkitab ada sekian waktu, rentang waktu yang sangat panjang, maka untuk memudahkan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan itulah coba dipetakan begitu, gitu ya. Jadi lagi sekali ini peta zaman ini sebenarnya hanyalah sebuah identifikasi, lagi-lagi ya, identifikasi terhadap perkembangan iman dan perkembangan respon manusia dalam upaya untuk kembali kepada kondisi semula. Kondisi semulanya apa? Yaitu ketika belum berdosa, gitu. Belum jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, itu sebabnya dalam konsep satu hari sama seperti 1000 tahun, kita akan dapati pengelompokan pertama, yaitu hari pertama, ya gitu. Kita sebut itu sekarang sudah jadi hari pertama, walaupun kata hari pertama tidak ada di dalam Alkitab. Tapi ini kaitannya kan dengan istilah-istilah pembabakan itu tadi. Yeah. Maka hari pertama memang kita dapati angka dari sejak Adam jatuh dalam dosa sampai lahirnya Nuh, gitu. Itu didapati angka 987 tahun, yang berarti sudah hampir 1000. Hampir 1000, betul. Ya, gitu. Nah, ini kan tidak menunjukkan bahwa satu hari sama seperti 1000 tahun harus dipaksakan memang cari 1000-nya, itu loh maksudnya. Tetapi setidaknya dalam 1000 tahun pertama kita sudah bisa mengelompokkan peristiwa-peristiwa penting yang juga nanti menggambarkan sebuah perkembangan iman dan responsifnya, gitu kan? Yeah. Nah, itu di dalam periode ini, di mana pemeran utama, sebutlah begitu ya. Kalau saya pakai istilah fragmen, pakai istilah drama begitu. Ada pemeran utamanya yang tidak lain ya tokoh-tokoh kitab itu sendiri ya, yang menjadi model dari perkembangan iman, gitu kan. Kita sudah bahas, karena ini berhubungan dengan perkembangan iman, maka yang kita lihat adalah praktek iman, begitu kan. Dan karena praktek iman ini berada di dalam satu kurun waktu tertentu, ya kita akan pelajari sejarah iman. Jadi itu yang kaitannya di situ. Nah, yang pertama ya kurun waktu yang pertama yang kita sebut hari pertama itu kita hitung dari sejak Adam jatuh dalam dosa sampai dengan Nuh lahir. Jadi peristiwa Nuhnya sendiri sebenarnya belum dipetakan ini, karena baru ketemu angka Nuh lahir saja itu sudah 987 tahun, gitu ya. Cuman untuk memudahkan ingatan kita. Jadi nanti sebenarnya yang akan kita lihat di dalam periode pertama ini, hari pertama,
mungkin hanyalah satu Enos gitu ya. Lalu yang kedua ada ada tokoh Henoch ya, tokoh Henoch gitu, yang boleh dikatakan punya cerita yang cukup banyak gitu. Nah, pertama ini dari hari pertama yang tadi saya katakan kita dapati kurun waktu sekitar 987 tahun. Ya. Baik. Seru ya Pak Gembala, karena kemudian kita melihat tokoh-tokoh ini. Tapi sebelumnya kami mengajak sahabat Gembala untuk melihat gambar pemetaan zaman di semua periodisasi secara lengkap. Nanti saudara bisa lihat dan Pak Gem akan menjelaskan secara singkat sebelum kita masuk di hari pertama, gitu ya. Baik, silakan Pak Gem. Nah, kalau kita menyoroti kemudian pada perkembangan awal ya, peristiwa-peristiwa awal, maka yang pertama dari hari pertama ini ya, yang bisa hari pertama kita supaya gampang, maka sahabat Gembala mengingatnya momentum ini ada di periode antara Adam sampai dengan Nuh ya, walaupun saya katakan tadi riwayat Nuh juga sebenarnya belum diceritakan di sini. Riwayat Nuh itu baru diceritakan nanti di hari keduanya, gitu. Ya. Ini berarti karena 1000 tahun yang pertama yang digambarkan hari pertama ini adalah peristiwa Nuh lahir. Jadi belum perjalanan hidupnya, begitu ya. Baru sampai Nuh lahir, betul. Jadi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Nuh itu nanti justru di hari kedua. Ya, jadi makanya saya katakan tadi yang kita lihat justru paling banyak itu adalah nanti pembahasan tentang Enos dan tentang Henoch. Memang minim datanya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggambarkan sesuatu gitu, atau kita tidak bisa merenungkan sesuatu dari sana. Baik. Gitu. Nah, yang pertama ya, saya mulai dari yang pertama, kita akan dapati angka 235 tahun pertama. Sejak dari mulai Adam jatuh dalam dosa sampai dengan lahirnya Enos. Nah, mengapa ini diangkat begitu ya? Bukan berarti karena coba dipaksakan untuk mencari tokoh-tokoh yang bisa dibicarakan. Karena memang kalau sahabat Gembala perhatikan, nanti pun akan tahu ya dengan sendirinya ketika pelajaran ini sudah dinikmati begitu. Bahwa kisah di 1000 tahun pertama ini saja itu hanya diceritakan dari kejadian 1, jadi kejadian 3 sampai kejadian pasal 5. Jadi hanya 3 pasal di dalam kitab Kejadian. Ya, 3 pasal tapi cukup panjang ternyata rentang waktunya. Betul. Hanya 3 pasal tapi itu sudah mencakup 1000 tahun, atau lebih tepatnya tadi saya katakan 987 tahun. Dari mana kita dapati angka-angka itu? Nanti sahabat Gembala akan tahu bahwa di pasal-pasal yang saya sebut tadi, Kejadian pasal 3, pasal 4, pasal 5, akan muncul angka-angka yang jelas sekali yang dapat dihitung dan dapat direkapitulasi. Wah, gitu. Ini juga menjadi seru ternyata, sahabat Gembala. Iya. Next mungkin di episode selanjutnya kita belajar angka. Ya, jadi buat saya angka-angka ini tidak kebetulan, dan memang karena sudah cukup lama ya saya mengambil waktu untuk memperhatikan angka-angka ini, sehingga saya melihat bahwa angka-angka ini sebenarnya menerangkan sesuatu. Paling tidak pertama, apa sih yang diterangkan dari angka-angka ini adalah riwayat dari perkembangan manusia itu sendiri, gitu. Perkembangan apa ya? Perkembangan dari dosanya, tapi juga perkembangan dari pertobatannya, perkembangan dari kedewasaan rohaninya, nah gitu. Jadi akan terungkap itu. Walau memang perlu perhatian, perlu perenungan yang tidak sedikit. Gitu. Karena rentang waktu yang cukup panjang, maka kita pun membacanya harus menghayati, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran dari tokoh-tokoh tersebut ya. Nah, itu sebabnya saya katakan 235 tahun pertama itu karena nanti sahabat Gembala akan mendapati angka itu di Kejadian pasal 5. Coba kalau kita baca Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat 1
sampai ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 8 ya. Walau agak panjang, tapi ya tidak mengapa. Dari situ kita belajar untuk melihat ayat-ayat ini mengungkapkan apa. Jadi jangan cuma dilihat sebagai sebuah laporan berita gitu ya, atau hanya pembacaan cerita, tapi harus dilihat bahwa sebenarnya apa sih yang mau diungkapkan oleh si pencerita Alkitab ini. Kalau sampai segininya banget dia tulis, nah itu perhatian seperti itu perlu sahabat gembala miliki gitu ya. Jadi jangan baca hanya sekedar kayak ya mau dapat informasi tok gitu. Nah kita baca ya, Kejadian 5 ayat 1 sampai 8. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi kisah ini setelah terjadi satu peristiwa antara Kain dan Habil. Ya, jadi Kain Habil itu sendiri diciptakan di pasal keempat. Jadi pasal 5 ini semacam seperti sebuah resume, rekap gitu ya. Rekap terhadap hari pertama lah khususnya. Gitu. Nah terus kita lanjutkan, ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak lelaki dan anak perempuan. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebenarnya yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa tidak hanya Kain, Habil, dan Set. Mungkin juga lebih banyak dari itu. Gitu ya. Gitu. Tetapi ya tidak dituliskan ya, gitu ya, karena memang pernah kalau tidak salah saya katakan di dalam episode-episode yang lalu, sebenarnya peristiwa-peristiwa di bumi ini banyak sekali gitu ya. Termasuk seperti waktu kita kalau tidak salah kita bahas tentang Yesus itu. Ya. Peristiwa-peristiwa di seputar Yesus itu banyak sekali. Hanya yang terangkat di dalam pengisahan ya yang kita dapati sepanjang Injil menceritakannya. Tapi kalau kita misalkan merenungkan, apakah 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes cukup menceritakan Yesus dalam periode Mesias 42 bulan? Tidak, saya rasakan. Iya. Pasti akan lebih dari itu. Nah, gitu loh. Cukup panjang juga rentang waktunya selama gitu. Jadi artinya di dalam Alkitab ini yang dicatat itu tentu adalah peristiwa-peristiwa penting saja yang sekiranya masih bisa diurutkan, masih bisa diidentifikasi. Nah, gitu loh. Iya. Oke ya, jadi itu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sekarang. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Nah, angka 235 itu sahabat gembala akan dapati dari ayat 3 dan ayat 6 ini. Jadi ayat yang ketiga kan berkata setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakkan Set. Gitu. Lalu ayat 6, setelah Set hidup 105 tahun, dia memperanakkan Enos. Gitu. Dari mana kita dapati angka 235? Ya dari sini, bahwa Set diturunkan pada tahun ke-130 tahunnya Adam, lalu Enos dilahirkan pada tahun 105-nya Set. Berarti ketika Enos lahir, dunia sudah berjalan 235 tahun. Nah itu, cara menghitungnya seperti itu kan? Iya. Mudah-mudahan sahabat gembala bisa mengikuti gitu ya. Iya. Kalau umur-umur lain, sisa-sisa umur lain itu jangan dihitung di dalam periwayatan ini, karena itu kan berarti masa hidupnya yang panjang. Tetapi kurun waktu yang bisa kita hitung kan mulai dari catatan-catatan tentang momen-momen yang sifatnya kronologis. Jadi dari Adam jatuh dalam dosa, 130 tahun kemudian lahirlah Set. Nah, hal Adam pun hidup 800 tahun, itu kan artinya berjalan kan peristiwa itu. Tetapi sepanjang 800 tahun Adam masih hidup, ternyata di tahun ke-103-nya Set, berarti di tahun ke-235-nya Adam, Enos lahir. Nah, gitu loh. Jadi dari situ kita dapati dulu angka pertama ya, periode pertama. Dari hari 1, 235 tahun antara Adam jatuh dalam dosa sampai ke Enos lahir.
Lalu apa yang mau dibahas? Gitu. Iya. Nah, ternyata ada sedikit data di dalam Alkitab kalau kita mundur ke pasal yang keempat. Kita mundur ke pasal yang keempat nih. Kita baca dari ayat yang ke 25. Dari pasal 4 ayat yang ke-25 tertulis begini. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nah, itu tadi yang sudah di pasal 5 sudah dijelaskan, tapi tadi saya katakan pasal 5 kan bentuknya seperti rekap, ya, seperti kesimpulan. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Nah, waktu ayat ini ditulis, belum dihitung angkanya karena belum direkap. Tapi ketika pasal 5 kita dapatkan, baru kita dapati di sini, oh ternyata Enos lahir di tahun ke-105-nya Set, atau di tahun ke-235-nya Adam. Kan begitu ya. Jadi informasi kita ditambahkan begitu. Nah, hanya yang tidak ada pada rekap di pasal 5 adalah kalimat terakhir di pasal 4 ini. Yaitu ketika Enos lahir, waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Apakah ini hanya sekedar kebetulan? Gitu. Saya pikir inilah message-nya yang penting. Gitu. Kenapa sampai harus ditulis setelah Enos lahir? Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Berarti periode antara Adam jatuh dalam dosa sampai dengan Enos ini belum dilahirkan, sebutlah begitu ya. Berarti kita dapati angka ya antara 234 tahun ke bawah. Kan 235 Enos baru lahir. Iya. Berarti kehidupan mereka ini belum mengenal istilah memanggil nama Tuhan. Nah begitu loh. Jadi kita coba identifikasi ini dari data-data yang memang minim, tetapi sekiranya dapat membawa kita kepada satu pemikiran dan perenungan. Iya. Nah lalu apa yang terjadi? Nah kita bisa menggambarkan seperti ini. Manusia ini kan baru saja. Ya, kita sebut angka baru, jangan dihitung dari 235-nya. Tapi kita lihat mulai dari mulai dilihat dari pekerjaan Allah itu sendiri. Baru saja jatuh dalam dosa. Sehingga di dalam keadaan dosa itu tentu manusia akan banyak merenungkan begitu ya. Apa sih sebenarnya hidup itu gitu. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka mengalami keadaan-keadaan seperti ini gitu. Jadi pada akhirnya pelan-pelan pun data-data yang sangat singkat ini menghadirkan kita kepada pemikiran satu, bahwa ternyata kekuatan dosa itu begitu begitu menakutkannya, begitu besarnya, sehingga sampai untuk waktu 2 abad lebih, berarti ya 235 tahun manusia seperti belum bisa bikin apa-apa. Nah gitu loh. Artinya mereka sedang mencari Tuhan. Mungkin ya, mungkin mereka sedang juga menyesali perbuatannya. Entah di situ mereka menyalahkan diri sendiri, entah juga jangan-jangan menyalahkan Tuhan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab memang tidak menerangkan apa-apa dalam periode itu, kecuali kemudian satu informasi, ketika Enos lahir, orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu ya. Baik. Jadi kita tidak usah terlalu memaksakan juga seolah dibenarkan membuat adegan-adegan karangan di dalam pikiran kita. Tapi cukup merenungkan saja bahwa masa sampai 235 harus ditunggu dulu baru ada inisiatif untuk memanggil nama Tuhan. Kenapa nggak waktu ditulis ketika dilahirkan Set gitu. Orang memanggil nama Tuhan. Tidak ditulis loh itu. Jadi buat saya ini bukan kebetulan, tapi sebenarnya beginilah cara narator Alkitab itu, pencerita kitab ingin menyeberangkan pesan-pesan pewahyuannya, gitu ya. Pesan-pesan dari narasi pewahyuan itu. Jadi kita bisa buat kesimpulan, gitu ya. Walaupun kesimpulan ini mungkin sebutlah kesimpulan yang kekurangan data, gitu. Tapi saya percaya ya tidak kurang-kurang data juga, karena memang
pengisahannya sendiri tadi saya sudah katakan ya, Iya. untuk 1000 tahun pertama ini kan hanya 3 pasal. Hanya kejadian 3, kejadian 4, kejadian 5. Kita belum punya data yang lain. Karena kejadian 6 itu nanti sudah masuk hari kedua. Kan gitu. Iya, kejadian itu masuk hari kedua. Jadi ini kita simpan untuk episode berikut gitu kan. Oke. Jadi hari pertama ini memang hanya kejadian 3, kejadian 4 dan kejadian 5. Jadi bayangkan sahabat gembala mengkonstruksi sebuah sebuah pengisahan gitu ya untuk 1000 tahun dari 3 pasal ya memang harus diakui kekurangan data. Tapi bahwa angka-angka yang muncul di pasal 5 itu nggak bisa disiasati, nggak bisa dibohongi bahwa itu sudah menjangkau 987 tahun tadi sampai dengan lahirnya Nuh loh ya. Iya. Jadi saya tegaskan ini sampai dengan lahirnya Nuh gitu. Nah gitu. Jadi pertama untuk periode pertama dari H1 ini yang kita dapati 235 tahun orang itu sedang berusaha, manusia itu sedang berusaha untuk mencari jawab mengapa mereka harus mengalami keadaan yang buruk gitu. Nanti kita akan tahu ya nanti tapi sebentar lagi beberapa menit ke depan ketika Nuh dilahirkan ada harapan dari ayahnya itu tentang penghiburan di masa susah. Nah susahnya yang mana? Ya dari sini dong berarti susahnya. Susah karena dosa. Iya, walaupun Nuh itu nanti baru akan muncul kelahirannya di periode ketiga dari H1. Kita masih H1 ya. Cuman ada 3 periodenya mau kita lihat gitu Nuh. Nah, walaupun Nuh itu nanti ada di periode ketiga dari H1 ini, dari hari pertama ini, tetapi tergambar betul dari harapan Lameh, doa Lameh, bapaknya Nuh. Ketika Nuh dilahirkan itu diberi nama Nuh karena merindukan penghiburan di tengah-tengah masa yang susah. Masa susah. Maka masa susah ini kan otomatis akan mencakup waktu-waktu sebelumnya. Iya. Termasuk periode ini. Periode yang masih saya katakan periode gelap. Gitu. Orang masih bingung. Adam, Hawa, mungkin termasuk Kain sendiri. Kenapa sampai akhirnya bisa membunuh Habil. Mungkin udah kebingungan nih. Saya mau cari yang benar yang gimana gitu ya. Jadi bayangkan saja, mungkin kalau sekarang pun kita coba terapkan itu ke zaman sekarang, bisa saja orang-orang yang berbuat jahat ini ada yang memang sebenarnya tahu baik tapi mereka kebingungan, mungkin bingung entah saya sudah berbuat baik banyak toh tidak dihargai, saya sudah berbuat menolong orang juga akhirnya juga tidak pernah tidak pernah ada penghargaan, justru malah tetap dirugikan. Akhirnya orang jadi bingung. Ini antara berbuat baik atau berbuat tidak baik, sebenarnya mana yang penting begitu kan. Nah, jangankan bilang pada masa purbakala, di masa sekarang aja masih banyak orang bingung. Ditanya, saya pernah membaca sebuah rubrik. Orang yang dikenal baik, sangat baik. Tiba-tiba dia ditanya, menurut Anda, apakah Anda adalah orang baik? Tahu jawabnya apa? Saya nggak tahu. Padahal orang banyak sudah bilang dia baik, gitu. Orang banyak loh, jadi bukan ngaku-ngaku ya. Orang banyak itu sudah bilang dia baik. Tapi ketika dia ditanya begitu oleh seseorang, apakah Anda orang baik? Wah, saya nggak tahu. Saya tidak tahu apakah yang saya buat itu betul-betul baik. Sekalipun orang lain mungkin menerima saya sebagai orang baik, tapi jujur saya sendiri masih belum tahu apakah yang saya buat itu betul-betul baik. Nah, coba bayangin tuh. Itu udah di dunia canggih loh ya, sekarang gitu. Apalagi di dunia purbakala. Jadi ini yang saya ingin sahabat gembala coba belajar menelusuri sampai ke sana tanpa harus memaksakan sebuah adegan, tanpa harus memaksakan sebuah realita. Jadi kita dapati artinya keterpisahan dengan Allah ini ya sejak manusia diciptakan itu memang sebuah duka cita yang sangat mendalam sekali buat mereka. Kan mereka diciptakan menurut rupa dan gambar Allah gitu. Lalu tiba-tiba karena dosa Allah buang mereka gitu ya. Walaupun kata itu kita tidak bisa asumsikan bahwa Allah itu kemudian membenci manusia, Allah itu kemudian tidak muak dengan manusia misalkan, sehingga setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa diusir. Saya sih berpendapat ya, bahwa Allah mengusir itu bukan berarti Allah ingin betul-betul terpisah dengan manusia. Sebab bagi saya
Kalau memang Allah ingin betul-betul tidak mau tahu dengan manusia, dia gampang membinasakan, gitu loh. Iya. Iya kan? Tetapi karena Allah masih ingin memberi kesempatan. Nah, itu yang kita belajar pada periode Yesus Kristus. Kita belajar dengan istilah memberikan dulu kelonggaran, gitu loh. Jadi yang harusnya dihukum tapi masih diberikan waktu kelonggaran. Untuk apa? Untuk mereka sekali waktu balik ke kondisi semula. Jadi diusir Taman Eden itu buat saya sih bukan berarti Allah lepas tangan loh ya. Kalau lepas tangan dia binasakan aja, bikin aja Adam yang baru gitu. Ya. Kan buat saya tidak susah Allah mengerjakan hal itu gitu. Alam semesta aja jadi yang paling rumit. Jadi ketika Allah kemudian mengusir mereka, disitulah sebenarnya Allah berikan waktu untuk manusia merenungi nasibnya, merenungi dirinya. Dan itu butuh waktu 235 tahun. Perenungan yang cukup panjang ternyata sangat panjang untuk merenungi apa yang kemudian mereka alami, apa yang kemudian sedang terjadi, dan hari-hari di mana mereka melalui kesulitan-kesulitan. Tetapi yang kalau kita perhatikan, perenungan ini justru kemudian dari kita baru masuk di periode yang pertama ya, dari Adam lalu ke Enos. Ini juga makan waktu yang cukup panjang. Tapi perenungan ini, disitulah kemudian momentum orang bisa menemukan bahwa mereka perlu Tuhan dan kembali kepada Tuhan dengan memanggil nama Tuhan. Iya, jadi memanggil nama Tuhan itu buat saya pada akhirnya bukan hanya sekedar ujaran Tuhan gitu, tidak. Ya. Mungkin dalam benak saya adalah inilah bentuk yang paling primitif di mana mereka sudah mulai berdoa, di mana mereka sudah mulai beribadah. Bentuk yang paling primitifnya ya dibahasakan secara naratif ya seperti ini gitu. Memanggil nama Tuhan. Iya, jadi kan berarti mereka udah tidak kayak manggil orang, Tuhan, bukan gitu loh ya. Hanya itu sebenarnya cara kita untuk mencoba menelusuri saja sih sebenarnya data-data ini gitu. Berarti di periode yang pertama ini adalah mereka merenung lalu menemukan Tuhan dan mereka mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Iya, nah dari sinilah baru kita bisa melihat perkembangannya pada periode kedua, kan begitu toh? Oke, lanjut lagi sahabat gembala, kita masuk periode yang kedua ya. Nah periode kedua berarti kita hitung dari mana? Dari Enos sampai dengan lahirnya Henokh, gitu. Dari lahirnya Metusalah, Metusalah. Ya, lahirnya Metusalah. Kalau sahabat gembala mengingat, Metusalah ini adalah orang yang terpanjang umurnya. Betul. Yang dituliskan di dalam Alkitab ya, 969 tahun. Dan mudah-mudahan kita mencapai umur ini ya. Gitu. Nah, ketika Metusalah dilahirkan itu, dia dilahirkan pada usia ke-65-nya Henokh. Nah, tentu kita perlu baca lagi datanya, kita lanjutkan. Boleh, silakan. Ya, masih di Kejadian pasal 5 nih. Kalau tadi kita sudah sampai ayat yang ke-8 gitu. Nah, kalau sahabat gembala baca mulai ayat yang ke-9 gitu, sampai ayat yang ke-20, maka sahabat gembala akan dapatkan data lengkapnya gitu. Kalau kita baca cukup panjang ya, tapi kita loncat saja ya. Kita mulai dari ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Lalu berturut-turut dari Kenan memperanakan Mahalaleel, ayat 7-12. Lalu Mahalaleel nanti akan memperanakan Yared. Ya, ayat yang ke-15 itu. Yared kemudian akan memperanakan Henokh. Nah, kita baca langsung dari ayat 18-nya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi periode kedua ini yang kita bisa hitung berarti dari Enos, kelahiran Enos sampai lahirnya Metusalah. Disitulah Henokh sudah berusia 65 tahun. Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapati dari kisah ini? Karena di dalam kisah ini ada identifikasi yang muncul ayat 22-nya.
Ya, kita Iya. tambahkan ayat 22-nya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi artinya 65 tahun pertama dari masa hidup Henokh itu pasti tentu dia sudah mengisi dengan bergaul dengan Allah. Itu gampangnya kita menelusurinya. Karena 300 sisa hidupnya dia pakai untuk mengoptimalkan gitu lah, memaksimalkan hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi 65 tahun pertama ketika di situ dia melahirkan melahirkan Metusalah itu, dia sudah teridentifikasi sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Nah, berarti pada periode kedua di H1 ini kita akan dapati total nanti ada 452 tahun yang dihitung dari lahirnya Enos tadi sampai lahirnya Metusalah gitu. Tapi bukan kelahiran Metusalahnya yang diceritakan. Yang diceritakan adalah masa hidup Henokh yang sudah 65 tahun ini. Yang kemudian juga disebutkan dia juga sudah mulai bergaul dengan Allah. Nah, gitu. Nah, ini kan berarti menyiratkan, menggambarkan adanya perkembangan. Dari orang tadi di zaman lahirnya Enos, orang cuma memanggil nama Tuhan, sekarang muncul sebuah karakteristik yang baru yang berkembang, yaitu bergaul dengan Allah. Iya. Kan ini kan bukan asal susun cerita, saya rasa, ya. Iya. Entah bagaimana sahabat gembala mungkin melihat ini awalnya hanya sekedar seperti laporan berita. Saya melihatnya lain. Iya. Gitu, ya. Cukup memang ada peningkatan memang dalam spiritual manusia menemukan Allah, menjalin hubungan dari sebuah proses menemukan Allah, memanggil, lalu kemudian bergaul. Tentunya kan ini bukan hanya sekedar sehari 2 hari, tetapi ini proses panjang di mana itu terbangun secara konsisten. Betul. Dalam diri seorang manusia. Bahkan kalau dihitung ini 2 kali lebih panjang dari masa Adam jatuh dalam dosa sampai Enos lahir. Iya. Ya. Karena ini udah 400 lebih. Udah 450 ya, 452 Iya. gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwa Alkitab memberitahu kepada kita, walaupun ini tidak seperti didiktekan begitu ya. Nih saya kasih tahu nih, urutnya begini, lengkapnya begini. Tetapi tinggal bagaimana kita merenungkan saja sebenarnya ayat ini. Ternyata dalam 4,5 abad lebih, ya, 452 tahun, ada proses panjang manusia mencoba untuk meningkatkan responnya dari keyakinan yang paling primitif tadi saya katakan gitu. Yeah. Keyakinan yang paling dasar sekali yang muncul pada saat Enos lahir. Yeah. Sekarang dalam perkembangan 452 tahun setelah Henokh berumur 65, ya, pada saat Metusalah lahir, sudah ada identifikasi baru. Orang sudah bergaul dengan Tuhan, walaupun tokoh yang disorot memang hanya Henokh gitu ya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada tokoh iman yang juga berarti menjadi model dari praktek iman, sehingga kita perlu belajar sejarah iman. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Gitu loh. Nah, jadi ketika kita dapati bahwa ternyata bergaul dengan Allah ini ibarat sebuah intensitas komunikasi gitu. Jadi ibadah yang tadinya dirintis atau diungkapkan hanya sekedar dengan memanggil nama Tuhan, walaupun kita nggak ketemu konsepnya ya, memanggil nama Tuhan itu seperti apa. Makanya tadi saya hanya katakan itu semacam satu ibadah yang paling primitif. Mungkin di situ doa, mungkin di situ juga mereka sujud, tidak ada pernah yang tahu memang. Tapi yang jelas bahwa memanggil nama Tuhan ini bukannya sekedar satu ujaran saja begitu ya, tapi satu perilaku. Saya katakan ini perilaku iman ini sebenarnya, perilaku keagamaan. Lalu berkembanglah menjadi orang yang bisa bergaul dengan Tuhan. Berarti ini kan sudah ada komunikasi. Betul, gitu, ya. Karena orang bergaul dengan Tuhan itu kan artinya dia bukan hanya kemudian satu pihak yang kemudian bisa memahami pihak yang satu, tetapi dua pihak yang saling terhubung menjadi satu, lalu kemudian bisa dipahami satu dengan yang lain, begitu. Betul. Ya. Maka saya yakin pula karena hal itulah muncul kemudian sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab.
Tetapi pertanyaan itu akan menggiring mereka kepada sebuah perkembangan yang nanti lebih komprehensif. Ya, Apa pertanyaannya misalkan? Kalau gitu Tuhan ngapain ciptain saya? Lalu kemudian Tuhan mengapa harus menunggu waktu anak beranak ini gitu kan? Ya. Sampai datanglah saya ini keturunan yang ketujuh dari Adam. Ini saya pinjam omongannya Henokh gitu ya. Seandainya kalau saya bertindak sebagai tokoh Henokh, mungkin saya akan mikir begitu. Henokh ini kan generasi ketujuhnya Adam gitu. ya. Henokh kan akan generasi ke-6. Maksudnya dalam urutan kelahirannya, dalam urutan penokohnya urutan nomor 7. Tapi ini generasi ke-6-nya Adam. Pasti Henokh akan bilang ini. Lalu kenapa kemudian ketika nenek moyang saya jatuh dalam dosa, Allah hanya pisahkan sejenak gitu. Kalau memang Allah mau, kenapa Allah nggak hukum saja? Saya rasa pertanyaan itu ada pada Henokh gitu. Walaupun tidak tertulis di sini. Tapi ketika dia mulai bergaul dengan Tuhan, kan tandanya dia penasaran tuh. Ya, karena Ya, sama ingin seperti tahu. di zaman kita. Coba kalau kita memang ingin mendapatkan sesuatu yang kita rasa perlu saya tahu kehendak Tuhan, kan kita intensif. Ya, Betul ya? mencari dan menemukan. Iya, gitu ya. Jadi buat saya inilah perkembangan keduanya, gitu loh. Apa yang bisa kemudian kita dapat di sini bahwa manusia sudah mulai menjalin komunikasi yang lebih sering lagi, nggak cuman sekedar ibadah sekali-sekali ketika di periode pertama ya, waktu Enos lahir itu. Sebutlah itu mungkin ibadah yang parsial, ibadah yang sifatnya yang masih ada jedahnya gitu ya. Tapi kalau di zaman ini mungkin selama 452 tahun orang sudah mulai konsisten begitu. Nah, kita lanjut ya. Silakan. Dari sinilah kemudian kita akan dapat kemudian periode terakhirnya dari H1 itu. Yang ternyata periode terakhir ini perannya semua ada pada Henokh. Sesuai dengan pengisahan, saya kembali ke Kejadian 5 ayat yang ke-22 tadi. Ya. Ya. Ayat yang ke-22 dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi saya rasa anaknya Henokh juga nggak cuma Metusalah gitu ya. Jadi sudah mulai banyak manusia-manusia ini sebenarnya gitu. Cuman yang memang disorot untuk menjadi sebuah model dari praktek iman, yaitu orang-orang ini saja. Lalu lanjut ayat 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, buat saya berita terakhir di pasal 5 inilah yang justru menjadi pengunci dari periode H1 ini. Periode ketiga di hari pertama. Apa itu? Yaitu 300 tahun Henokh hidup betul-betul mengintensifkan, memaksimalkan kualitas bergaul dengan Allah. Oke. Jadi dapat kita pahami bahwa periode yang ketiga ini adalah periode di mana Henokh mempergunakan hidupnya 300 tahun ini memang secara intensif dan secara intim hubungan itu terbangun. Ya. Dirinya dengan Allah, karena dibuktikan bagaimana Allah mengangkat dia hidup-hidup gitu ya. Ya. Saya kemudian kembali ingat juga seorang tokoh Alkitab yang juga Tuhan angkat hidup-hidup, yaitu Elia gitu ya. Dan kita sahabat gembala tentu mengetahui bahwa di dalam Alkitab dituliskan tokoh-tokoh ini Tuhan angkat hidup-hidup gitu ya. Ada Henokh dan ada Elia. Betul. Tapi kalau di zaman Elia itu mungkin beda misi ya, saya katakan. Iya. Beda misi. Tapi memang benar ada orang-orang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan dengan sebuah informasi yang misterius gitu ya. Mungkin masih lebih misterius Henokh. Kenapa? Karena cuma ditulis tiba-tiba tidak ada lagi. Kalau Elia kan kita bisa melihat dia ditarik atau diselimuti dengan api gitu kan. Ya, jadi kita masih bisa melihat sebuah adegan lagi gitu. Tapi kalau Henokh
Nggak ada ceritanya, karena ayatnya berkata tiba-tiba ia memang sudah tidak ada lagi. Nah, jadi menarik perhatian saya karena ini sudah ayat terakhir pada periode ini. Begitu masuk kejadian 6 itu sudah H2, sudah di hari Di kedua. hari kedua. Nah, Ya. kita lagi-lagi minim data. Cuman ketika kita tahu bahwa Alkitab sampai perlu menegaskan hidup bergaul dengan Tuhan ini 2 kali. Di dalam ayat 22 sampai 24. Seolah Alkitab berkata, oh ya, Henokh itu masih hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh itu tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Dan bahkan Henokh itu terus hidup bergaul. Kira-kira begitulah bunyinya, gitu Iya. ya. Jadi Nah, dipertegas lagi ya, Iya, Pak Agam, gitu. supaya ketika kita membaca, maka kita ingat bahwa ini Henokh benar-benar hidup bergaul dengan Allah, hidup benar-benar intim dengan Allah, dan hubungan itu terbina dengan baik dan dalam. Gitu. Nah, itulah. Jadi artinya 300 tahun pada masa ini itu yang menjadi sebuah periode yang sebutnya eksklusif buat saya. Ya. Iya, Walaupun dalam 300 tahun di situ sudah akan lahir Nuh juga, gitu toh. Jadi ada tiga tokoh yang lahir. Ada 2 tokoh yang lahir selain Metusalah. Oh, 3 betul. Selain Metusalah, lalu kemudian nanti ada siapa lagi ya? Udah habis Metusalah, Lamek, Henokh. Sebentar, di ayat yang keberapa itu ya? Habis Henokh, Yared, lalu kemudian ada Lamek. Henokh. Ya, lalu kemudian baru Nuh, ya kan? Nah, jadi kalau dilihat dari pengisahan ini, maka kita bisa tahu dalam 300 tahun itu sudah lahir nanti tokoh yang akan memainkan peran di hari kedua. Siapa? Nuh. Nuh, oke. Memang tadi dari awal kan kita sudah bilang bahwa hari pertama ini Adam sampai Nuh. Tapi Nuh yang dicatat sini Nuh yang baru lahir. Jadi Gitu. belum ada pengisahan hidup, Belum, gitu. hanya momentum dia lahir Ya, ke dalam. tapi hidup. kalau nanti sahabat gembala hitung, ketika Nuh lahir itu, maka sebenarnya Nuh ini masih punya masa hidup bersama dengan Henokh itu 118 tahun. 118 tahun. Artinya ketika dalam 300 tahun itu nanti di tahun ke-118-nya di situ Nuh akan lahir, gitu loh. Jadi disitulah dia masih punya waktu bersama dengan opatnya, gitulah ya kira-kira kita bilang. Iya, Dan pasti Nuh akan belajar dong, gitu loh. tentu. Nah, gitu Karena kan. ada keteladanan dari tokoh. Iya, gitu. Jadi sebelum Henokh ini diangkat hidup-hidup ke Allah, kan ada masa hidup 118 tahun. Nanti sahabat gembala akan dapat hitungan itu. Kalau tadi pakai rumus yang sudah saya terangkan tadi di awal, gitu ya. Dan itu buat saya cukup menjadi sebuah media, menjadi sebuah kurun waktu di mana Nuh bisa mengimitasi karakteristik yang dimiliki oleh opaknya, gitu. Iya. Dan itu nanti akan menjadi dasar dari perkembangan imannya ketika nanti dia akan berperan di hari kedua. Baik. Gitu, di milenium kedua. Kita simpan hari yang kedua ya, sahabat gembala. Iya. Kita lihat lagi nih, yang 300 tahun tadi, Ya. Pak Gem. Betul. Ada hal yang cukup menarik kah yang kemudian bisa kemudian kita lihat bersama, sehingga di dalam 300 tahun ini yang juga menjadi pembelajaran spiritual, membangun hubungan dengan Allah yang juga bisa diambil maknanya oleh sahabat gembala atau orang-orang yang percaya, sehingga perjalanan iman kita juga bertumbuh. Ya, jadi dari 300 tahun ini kan yang saya lihat akhirnya adalah konsistensi. Itu satu ya. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menjaga stamina, misi, visi, kerinduan, kekuatan hati, apalagi kesabaran, ketekunan dalam 300 tahun untuk tidak merubah apapun di situ. Tidak merubah hati, tidak mengganggu, tidak diganggu dengan pikirnya sendiri. Ngapain yang gue bikin ini 300 tahun gitu ya. Kira-kira apa sih yang saya mau dapat ini kalau saya sudah 300 tahun itu.
tanpa mau diganggu dengan hal itu, kita dapati sebuah periode yang tidak kalah panjang dengan periode pertama. Periode pertama 235 gitu. Iya. Ini 300 loh. Gitu ya. Dan sekarang coba bayangkan di kehidupan yang sekarang sudah modern sekali gitu ya. Bahkan orang bilang sudah post modern ini, sudah modernnya modern. Bisa nggak kita punya semacam komitmen seperti Henokh ini? 300 tahun bergaul dengan Tuhan. Lalu kita nggak tahu bergaul dengan Tuhan itu seperti apa kualitinya. Mungkin kita bisa aja bilang, saya juga bergaul kok dengan Tuhan gitu. Tapi kok nggak kayak Henokh, pasti ada yang beda, gitu aja. Jadi jangan kemudian kita sok-sok sama. Jangan nanti kita anggap kita sok-sok sama gitu loh. Tetap ada yang beda gitu. Kenapa sampai akhirnya Henokh bisa diangkat hidup-hidup gitu. Nah kita enggak gitu. Ya kita belum tahu aja ya. Tapi setidaknya ini membawa kita kepada Alkitab maksud saya. Alkitab menggiring kita kepada sebuah pemikiran. Ada loh orang-orang yang betul-betul mencurahkan sepenuh waktunya untuk bergaul dengan Tuhan. Entah mungkin dengan menggunakan 8 jam sehari mungkin untuk ibadah. Atau jangan-jangan menggunakan 16 jam sehari mungkin untuk beribadah. Kita nggak pernah tahu itu. Ya, tapi yang jelas ini ada semacam intensitas dari ibadah itu sendiri yang pada akhirnya sudah membawa kepada perenungan yang lebih dalam sebenarnya bagi Henokh sendiri khususnya tentang kekuasaan Tuhan, ya, tentang keberadaan Tuhan. Jadi artinya saya yakin bahwa ketika Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, Tuhan melihat bahwa Henokh ini sudah memiliki sebuah konsep yang sangat komprehensif tentang kehendak Tuhan, begitu loh. Jadi Tuhan bilang, nah ini nih model seperti ini yang saya mau. Tapi karena dia baru sendiri di antara yang lain, ya sudah Allah sendirikan dulu dia di tahtanya. Bisa saja begitu. Tapi yang jelas dengan dia dilarikan ke tahta Allah, ke tempat Allah, bukan berarti Tuhan kemudian mengubur lagi sebuah impian manusia untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kan ada Nuh. Dan Nuh sudah hidup 118 tahun loh di situ. Jadi artinya Tuhan tahu bahwa kalaupun Henokh dia ambil, maka di dunia ini atau paling tidak minimal di keluarganya Set itu tidak akan kehilangan sebuah mutu unggul. Kenapa? Sudah diwariskan. Tapi setidaknya kepada Nuh gitu. Nah, tetapi untuk Henokh sendiri yang tertinggal bagi kita adalah saya yakin bahwa Henokh sudah mulai mendapatkan pemahaman tentang keberadaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan untuk melakukan apa saja yang dia mau gitu loh. Termasuk ketika dia mengizinkan manusia itu menjatuh dalam dosa, lalu kemudian dia usir untuk sedikit mengambil waktu perenungan, lalu kemudian diizinkan keturunan-keturunan ini lahir sambil melihat perkembangan-perkembangan iman. Yang jelas yang kita dapati sejak dari Adam jatuh dalam dosa sampai dengan periode Henokh ini diangkat gitu kan. Berarti total kita sudah dapat 987 kan, gitu ya. Jadi dari angka 235 tadi ya, antara Adam sampai Enos lahir, lalu ditambah dengan 452 dari Enos lahir sampai dengan Metusalah lahir, lalu 300 tahun hidupnya Henokh. Berarti kita dapati 987. Nah, ini makanya saya petakan satu hari tersendiri, milenium pertama gitu. Karena disinilah Henokh mulai berpikir, oh kok Allah itu berkemurahan banget ya, kok tidak kemudian membinasakan keturunan-keturunan saya ya, tapi kok malah akhirnya membiarkan keturunan-keturunan saya ini dari mulai Adam sampai ke Henokh ini kan berarti ada 7 tokoh tadi saya katakan nih. Henokh pasti mikir, kalau gitu panjang sabar banget Tuhan ya, sehingga Tuhan itu sampai memberi waktu kami ini, keluarga kami ini bisa mengenal Engkau. Nah itu saya rasa ada perenungan seperti itu. Itu yang menjadi wawasan tapi juga menjadi pembelajaran buat kita dalam membangun hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Betul. Banyak hal yang menarik sebenarnya yang kita dapati, ada periode perkembangan iman di sini. Nah, kalau kemudian kita menggabungkan dari 3 periode tadi di hari yang pertama ini, mungkin Pak Gem bisa membuat
Ya, betul. Kesimpulan. Ya, mudah dipahami oleh sahabat gembala nih. Ya, atau semacam sekalian closing statement gitu ya. Ya, jadi dari hari pertama ini dengan 3 periodenya ya. Periode yang tadi 235, 452 dan 300 masa Henokh sendiri, saya lihat ada perkembangan iman yang mungkin ya kalau dibahasakan dengan bahasa orang belajar itu adalah tahap perkembangan iman intuitif projektif gitu. Arti dari intuitif projektif itu begini. Kalau kita arti projektif itu artinya kita terpapar gitu ya. Sama seperti kita melihat proyektor itu kan ada paparan sinarnya gitu loh. Sementara intuitif itu artinya dorongan. Tidak perlu dulu dipikirin, pokoknya orang itu bikin gini, kita coba yuk. Nah, itu kita sudah sebut namanya intuitif. Jadi artinya dalam 1 hari yang pertama ini 1 milenium, walaupun kita baru dapati 987. Tapi lagi-lagi ini kan skala ya, gitu. Dari beginilah sahabat gembala tahu ini penskalaan. Maka saya mendapati praktek iman dari tokoh-tokoh ini dalam milenium pertama ini itu memang sifatnya masih intuitif projektif, masih terpapar atau sebutlah masih ikut-ikutan. Tapi ikut-ikutannya bukan hanya asal rame atau coba-coba gitu loh. Ikut-ikutannya itu adalah ingin mengambil bagian supaya punya pengalaman yang sama gitu. Dan ternyata dari 3 periode yang kita bahas ini kan mereka mendapatkan pengalaman yang justru lebih baik gitu dari periode sebelumnya gitu ya. Mulai dari pertama tadi yang 235 kan momentumnya adalah memanggil nama Tuhan. Lalu kemudian di periode kedua momentumnya adalah bergaul dengan Allah. Lalu di periode ketiga momentumnya apa? Bisa hidup bersama dengan Tuhan, kan begitu. Bisa diangkat itu kan momentumnya di situ. Berarti kan ada semacam eskalasi yang meningkat gitu. Tetapi itu belum terlihat di dalam data-data Alkitab bahwa mereka sudah mulai melakukan evaluasi, sintesis gitu ya. Belum gitu loh. Makanya saya sebutkan ini masih intuitif projektif. Artinya masih hanya terpapar gitu ya, terdorong, ikut-ikutan, lihat kok opanya bisa, saya mesti bisa dong. Nah, gitu loh, itu. Ya, jadi imitatif lah ya. Artinya mengikut tapi bukan hanya coba-coba, mengikut tapi juga dengan sebuah kerinduan. Nah, gitu loh. Dan itu yang terlihat di hari pertama ini. Ya, sahabat gembala, ini yang juga kemudian akhirnya mendorong kehidupan kita sebagai umat yang percaya di akhir zaman, di tahap formasi ideal yang dibangun di hari yang pertama, 1000 tahun yang pertama dalam skala 1 hari sama dengan 1000 tahun. Seperti yang Pak Gem bilang 1 milenial gitu ya. Ini kita belajar bagaimana formasi rohani dari tokoh-tokoh iman mulai dari Adam sampai kepada Henokh adalah peningkatan dalam skala membangun hubungan mereka dengan Tuhan. Dari memanggil, lalu bergaul, selanjutnya hidup bersama. Dan ini dia mendorong kita juga untuk menemukan Tuhan dalam hidup kita dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Dan sahabat gembala, demikian episode kali ini kami membahas hari yang pertama, milenial yang pertama dalam peta zaman. Dan kiranya ini membawa kita juga untuk lebih hidup dekat dengan Tuhan. Dan kami mengakhiri episode kali ini, kami mengajak sahabat gembala, ketika sahabat gembala diberkati, maka sahabat gembala bisa membagikan link ini kepada saudara teman yang juga rindu untuk mengalami berkat Tuhan, sehingga lebih banyak orang yang kita jangkau dan dibukakan wawasan Alkitabnya terbangun dengan benar, khususnya dalam pemetaan zaman atau peta zaman dalam periodisasi waktu. Di hari yang pertama kita belajar tentang Adam sampai kepada Henokh. Baik, kami juga rindu mengajak sahabat gembala untuk berpartisipasi dengan mengirimkan berkat melalui nomor rekening yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kami akan akhiri episode kali ini. Kami akan melanjutkan di episode berikutnya dan tentunya kita akan masuk di hari yang kedua ya. Hari yang kedua. Nantikan kami karena kami akan terus membahas ini untuk menjawab masihkah relevan peta
zaman Alkitab. Amin. Kita akan akhiri dan akan ditutup doa oleh Pak Gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran Alkitab pada hari ini. Kami mensyukuri bahwa ketika dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia, Allah tidak mengabaikan kami, Allah tidak membuang manusia, Allah bahkan masih menunda pemusnahan atau kebinasaan atas manusia, tetapi Allah memberi waktu. Allah bekerja di dalam setiap generasi-generasi yang dilahirkan dalam kurun waktu 987 tahun itu untuk mengalami perkembangan iman mereka sendiri sampai pada tahap pengenalan yang memuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dicerahkan oleh pemahaman firman Tuhan ini bahwa tidak jauh sebenarnya yang kami alami mungkin di dalam dunia modern. Sementara apa yang Alkitab ceritakan ini sudah jauh tertinggal di masa purbakala, tapi ternyata di dalam dunia modern, di dalam dinamika hidup kami masih ada yang bisa kami renungkan sebagaimana Tuhan bekerja juga pada tokoh-tokoh iman pada periode hari yang pertama. Tuhan tolong kami supaya kami tetap dapat memanggil nama Tuhan, tetap dapat bergaul dengan Tuhan, dan pada akhirnya layak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan tolong supaya kami pun mengalami satu pengenalan Tuhan yang memuaskan Engkau. Kami berdoa memohon berkat untuk sahabat gembala yang berpartisipasi, yang setia mendengar dan berpartisipasi membagi berkat. Berkati ya Tuhan yang sudah mengambil bagian, kiranya Tuhan balas memberkati. Maka sahabat gembala sekalian, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.